daripada memeriksa data, lebih saya dengar info, apalagi yang kalau bicara itu dianggap orang yang dipercaya. Maka hati-hati dengan influencer. Halo pemirsa, senang sekali saya, Lani Novita Wulandari, dapat kembali menyapa Anda dalam Econo Talks. Pemirsa, ketika kita membicarakan ekonomi, seringkali yang terbayang dalam benak kita adalah angka-angka statistik seperti laju pertumbuhan, inflasi, suku bunga, dan lain-lain. Namun ternyata di balik angka-angka tersebut ada kekuatan yang lebih sering mempengaruhi jalannya perekonomian. Salah satunya adalah narasi atau cerita. Narasi yang beredar di masyarakat mampu membentuk ekspektasi dan mempengaruhi pengambilan keputusan, serta bahkan menciptakan tren ekonomi yang baru. Nah, fenomena itu dikenal sebagai ekonomi naratif. Hari ini kita akan membahas lebih jauh sebenarnya apa sih ekonomi naratif ini dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian bersama sosok yang sangat inspiratif. Beliau merupakan dosen senior Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Mari kita sambut Bapak Dr. Tajudin Parenta, MA. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Kabar baik. Ya. Alhamdulillah. Baik Pak, ekonomi naratif ini kan saya yakin banyak masyarakat yang awam dengan istilah ini. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak, apa sih sebenarnya ekonomi naratif ini dan bagaimana karakteristik utama dari ekonomi naratif? Ya. Terima kasih. Yang pertama kita perlu menjelaskan dulu apa sih itu narasi. Narasi sebetulnya bukan bahasa ekonomi, itu dari sastra. Baik Pak. Tetapi narasi kan dalam ilmu ekonomi artinya cerita, Iya. dari mulut ke mulut. Jadi narasi ini adalah berita yang dari mulut ke mulut yang mempengaruhi perilaku dan keputusan orang. Iya. Nah, ekonomi naratif adalah suatu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang mempelajari tentang bagaimana pengaruh narasi dalam perekonomian. Karena narasi ini bisa bersifat massal. Jadi mempengaruhi secara kolektif itu, dan itu besar pengaruhnya dalam perekonomian ya. Baik Pak. Itu. Nah, karakteristik utama dari fenomena ini kira-kiranya apa Pak? Karakteristik yang pertama adalah viralitas. Iya. Dia kayak apa istilahnya? Saya lihat dulu ya. Epidemik ya. Epidemik artinya itu cepat sekali berkembang dan cepat sekali beredar. Itu yang pertama karakteristiknya, jadi viralitasnya. Yang kedua, mempengaruhi emosi dan tindakan. Emosi. Nah, Keynes, seorang ahli ekonomi, sudah memberitahu bahwa pelaku ekonomi itu tidak selamanya bersifat rasional. Kadang-kadang ada istilahnya namanya animal spirit. Iya. Animal spirit. Artinya perilaku hewan. Hewan itu menggunakan emosi, insting dan sebagainya. Nah, itu ada juga pada manusia. Baik, Pak. Nah, itu karakteristik yang kedua. Yang ketiga adalah membentuk persepsi dan ekspektasi. Jadi, dengan narasi ini membentuk persepsi orang terhadap apa yang terjadi pada perekonomian masyarakat. Dan itu bisa membentuk harapan. Bukan hanya harapan, bisa membentuk pesimisme. Iya. Iya. Yang berikutnya adalah bisa menciptakan realitas yang kita sebut sebagai self-fulfilling prophecy. Artinya sesuatu yang mungkin tidak benar sesungguhnya tapi ternyata pada akhirnya menjadi benar. Karena, itu nanti karena diyakini ya Pak? Diyakini gitu ya. Baik. Ya. Jadi kita akan membicarakan tentang hal itu lebih jauh. Oke. Nah, ekonomi naratif ini lebih tepat dipahami sebagai fenomena ekonomi atau cara baru membaca perilaku dari para pelaku ekonomi atau masyarakat Pak? Iya. Saya tidak cenderung untuk mengatakan dia fenomena atau cara pandang. Sebetulnya narasi itu sudah lama ada. Jadi saya mau mengatakan bahwa dia melengkapi asumsi dasar ilmu ekonomi tentang rasionalitas. Ilmu ekonomi kan adalah ilmu yang sangat rasional. Iya, kita mengasumsikan manusia itu kalkulatif. Iya, bukan hanya rasional, informasi sempurna. Iya. Dan selalu menghitung untung rugi, bicara tentang inflasi dan sebagainya. Dan ternyata banyak pelaku ekonomi tidak mau pusing dengan inflasi. Dia tidak mau memeriksa data karena mencari data kan sulit.
dan belum tentu semua orang bisa membaca data. Itulah karakteristik. Dan yang terakhir karakteristiknya itu dinamis sifatnya, berubah-ubah. Nah, itulah karakteristik utama dari ekonomi naratif. Baik. Dan perlu saya sampaikan bahwa ekonomi naratif ini pada awalnya dicetuskan oleh seorang pemegang hadiah Nobel dalam ekonomi, Robert Shiller ya, Iya, Pak. 2013, di mana dia kemukakan bahwa angka itu bagi sebagian besar orang tidak ada gunanya. Mereka lebih percaya kepada narasi. Karena kebiasaan manusia berkumpul. Kebiasaan manusia berkomunikasi satu sama lain. Kita makhluk sosial. Iya, daripada memeriksa data, lebih saya dengar info. Apalagi yang kalau bicara itu dianggap orang yang dipercaya. Maka hati-hati dengan influencer. Iya, kira-kira begitu. Nah, berbicara tentang hal itu, Pak, seringkali kan narasi yang terbentuk ini kan viralitas ya, Pak, seperti karakteristik yang disebutkan tadi. Tapi apa yang dikatakan viral ini kan belum tentu sesuai dengan fakta, ya kan, Pak? Nah, bagaimana jika ternyata narasi yang terbentuk di masyarakat ini menjadi sangat masif, viral, banyak diikuti, apa implikasinya terhadap stabilitas ekonomi? Karena kan viralitas ini kan belum tentu benar. Iya. Apa dampaknya terhadap stabilitas ekonomi? Bisa jadi narasi ini bisa positif, bisa negatif. Iya. Jadi kalau positif misalnya, contoh pilihan positif itu, coba Anda lihat waktu Makassar meluncurkan narasi tentang kota dunia. Smart City. Smart City. Apa yang terjadi? Banyak kafe-kafe bermunculan. Di Tanjung Bunga ya, Pak? Ya, banyak kafe-kafe bermunculan dan itu kan positif. Iya. Yang negatif misalnya ada isu bahwa ada satu bank mulai bangkrut. Iya betul-betul. Mulai bangkrut, maka beredarlah cerita, ada yang disebut word of mouth, dari mulut ke mulut. Maka semua orang rame-rame menarik uangnya dari bank itu. Karena panik, hingga akhirnya jadi bank run ya, Pak? Ya, rush namanya. Ya, semua orang menarik uangnya dari bank. Dan kalau itu semua menimpa bank, ekonomi bisa bermasalah besar. Itu berbahaya sekali ya, Pak ya. Nah, dalam konteks Indonesia, Pak, mengapa narasi atau cerita itu seringkali mempengaruhi keputusan ekonomi dibanding data dan angka statistik? Itu karena masyarakat itu ada dalam psikologi ada yang disebut cognitive bias. Cognitive bias. Orang itu gampang melakukan jalan pintas daripada mencari data, apalagi data harus ke BPS misalnya, harus masuk keuangan GoID, berbagai sumber data. Dan tidak semua orang bisa memahami data dari situ. Nah, oleh karena itu, orang mencari jalan pintas, mendengarkan cerita. Kalau ada informasi, ada namanya confirmation bias kan. Kita mendengarkan, misalnya JK bicara, kita percaya. Karena selama ini dia pernah jadi menteri, wakil presiden, dan sebagainya, kita percaya. Walaupun belum tentu itu benar. Kembali lagi, kembali lagi karakteristik viralitas ini ya. Iya, itu. Nah, oleh karena itu, dalam posisi kita di masyarakat, baik sebagai konsumen, atau investor, maupun produsen, harus, istilahnya, harus dalam agama Islam aja namanya tabayun, cek dan recheck. Nah, itu lebih. Cek dan recheck ya, Pak? Iya. Dengan melakukan berbagai macam sumber-sumber yang dapat dipercaya untuk mengkonfirmasi apakah dia narasikan itu benar. Coba bayangkan dulu waktu orang katakan bahwa Indonesia akan bangkrut karena APBN-nya defisit terus. Itu kan berkembang. Apa akibatnya? Kepercayaan orang terhadap pemerintah itu menurun sekali. Dan itu besar sekali. Nah, oleh karena itu, pemerintah juga harus aktif mengcounter kalau ada narasi yang negatif bisa mempengaruhi perekonomian. Baik, Pak. Oke. Baik. Nah, lalu berbicara tentang Indonesia kembali, Pak. Mungkin bisa diceritakan kira-kira ada tidak sih, Pak, fenomena ekonomi besar di mana narasi di masyarakat itu justru mengalahkan fakta ekonomi yang ada? Gitu, bisa diceritakan mungkin, Pak? Banyak. Ya. Contoh dulu narasi tentang unicorn. Unicorn, pernah dengar unicorn? Yaitu yang startup naik level itu kan? Suatu perusahaan rintisan ya, startup yang tiba-tiba hebat begitu. Nah, dengan narasi Indonesia adalah paling unggul dalam digital di Asia Tenggara, maka banyak orang menginvestasikan uangnya, baik orang dalam negeri maupun luar negeri, terhadap
berbagai startup di Indonesia. Lahirlah misalnya Gojek, lahirlah Tokopedia, dan sebagainya. Jadi narasi ini positif kan, mempengaruhi secara, tapi negatif itu tadi yang saya katakan. Jadi mempengaruhi secara besar-besaran. Coba bayangkan kalau dikatakan bahwa penerimaan pajak di Indonesia tidak mampu mensupport pengeluaran pemerintah. Berarti kita akan pinjam dari luar negeri. Ada lagi yang mengembangkan bahwa utang luar negeri Indonesia sedemikian besarnya sehingga anak cucu pun sudah harus membayar. Bahkan orang yang belum kawin katanya sudah punya anaknya akan punya utang. Itu kan narasi negatif. Baik. Nah itu bisa mempengaruhi perekonomian. Jadi harus narasi ini dikelola dengan baik-baik, terutama oleh pemerintah. Dan yang bicara dari pemerintah itu harus orang yang bisa dipercaya. Jangan misalnya mantan narapidana jadi menteri, itu yang tidak ada orang yang percaya. Dan harus cepat. Baik, Pak. Jangan berleha-leha, harus di counter. Baik, yang punya kapabilitas, ya Pak ya. Kapabilitas ya. Sama integritas. Iya. Oke Pak. Iya. Nah, kalau di Indonesia sendiri Pak, pernah nggak sih Pak ada fenomena dari narasi negatif ini yang berdampak sangat besar terhadap perekonomian di Indonesia? Oh banyak. Itu tadi, waktu terjadi krisis ekonomi tahun berapa itu? Saya tidak salah tahun 2008. Oh, yang resesi Krisis ya Pak? ekonomi itu sebetulnya tidak separah dari fakta yang sesungguhnya, tapi beredar narasi dalam masyarakat bahwa semua bank akan bangkrut. Nah disitulah waktu tahun 2008 itu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama bank itu sangat menurun sehingga terjadi bailout. Bailout artinya pemerintah menggelontorkan banyak uang kepada bank untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Nah dengan demikian sebetulnya krisis ekonomi tahun 2008 itu lebih banyak yang tidak terlalu negatif. Sebetulnya Indonesia ini tidak jelek-jelek banget gitu. Walaupun pertumbuhan kita misalnya negatif 5%, lebih parah lagi negara lain di Asia Tenggara. Cuma orang mengangkat Indonesia, tidak mau membandingkan. Padahal hidup ini sangat kompleks. Kita tidak boleh hanya melihat suatu persoalan tanpa membandingkan satu sama lain. Disitulah namanya rasionalitas. Baik. Rasionalitas berasal dari kata rasio. Rasio artinya membandingkan banyak faktor, kemudian kita mengambil keputusan. Kadang-kadang orang pakai kacamata kuda. Hanya dia fokus satu hal dengan tujuan tertentu. Nah itu. Nah ini Pak, tadi sempat disinggung tentang self-fulfilling prophecy. Ya. Nah, bagaimana bentuk konkret dalam aktivitasnya di ekonomi masyarakat ini Pak? Self-fulfilling prophecy ini sebetulnya adalah suatu narasi yang belum tentu benar. Tetapi terbukti itu benar. Contoh yang paling sederhana. Kalau ada narasi bahwa harga bensin akan naik, apa yang terjadi? Mobil berjubel di pompa bensin. Termasuk mobil mewah. Dan apa yang terjadi? Memang persediaan bensin akan habis. Dan betul-betul harga bensin naik karena persediaan bensin terbatas. Menjadi kenyataan. Itu kan. Banyak contoh-contoh lain di mana narasi self-fulfilling ini terjadi dalam masyarakat. Karena apa yang kita yakini itu bisa terbukti, walaupun itu pada awalnya belum tentu benar. Gitu. Nah, kiranya tadi Pak, kan ini bisa dilihat bahwa dampaknya sangat besar ya. Iya. Entah itu positif atau negatif. Nah, bagaimana kiranya agar masyarakat ini dapat lebih kritis Pak tentang hal ini? Nah, tadi sempat dijelaskan juga dampak positif negatifnya. Kiranya apa yang harus dilakukan masyarakat saat ada narasi yang muncul, narasi negatif ini? Nah, di sini pentingnya pembelajaran. Yang pertama, peran pemerintah. Peran pemerintah itu harus membaca. Pemerintah di dalam menentukan kebijakan harus juga membaca narasi yang ada pada masyarakat. Karena narasi ini, misalnya negatif, itu bisa mempengaruhi efektivitas dari kebijakan itu sendiri. Nah, oleh karena itu, pemerintah harus aktif merespon narasi dan bahkan memperhatikan di dalam kebijakan. Karena itu mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan itu. Dan kedua, sedikit demi sedikit kita meningkatkan literasi masyarakat terhadap terhadap narasi itu. Tidak boleh mereka dibiarkan
terperangkap di dalam narasi yang menyesatkan. Harus diajarkan mereka untuk diversifikasi sumber informasi. Misalnya saya berbicara, jangan langsung percaya. Cek dan dicek dulu. Dan banyak sumber-sumber yang bisa dipercaya. Kita harus melihat siapa yang bicara. Apa kepentingannya. Betul. Karena validitas datanya ini masih bermasalah ya Pak? Bermasalah, iya. Dan coba lihat sekarang ini. Saya beberapa hari lalu membaca suatu bahwa saya kan punya kantomata. Dan itu yang jual kantomata melalui melalui internet. E-commerce, Ya, dia katakan, saya akan masuk neraka kalau ini obat tidak menyelesaikan masalah kantomata. Kayaknya marketingnya bahaya sekali tuh Pak. Luar biasa. Nah, apakah itu sudah diverifikasi melalui penelitian? Iya. Nah ini. Kayaknya kalau masalah iman enggak sih Pak ini? Iya. Jauh sekali. Jadi sangat berbahaya mengenai itu. Dan banyak sekarang orang memperatasamakan dokter. Ada dokter dipasang bicara, sebetulnya konteksnya lain dia bicarakan, tetapi di model sedemikian rupa seakan-akan dia mempromosikan suatu produk. Baik. Nah itu dia. Nah oleh karena itu literasi konsumen, produsen, dan berbagai pelaku ekonomi dalam masyarakat harus ditingkatkan melalui berbagai upaya, melalui internet kah, melalui asosiasi-asosiasi, di mana masyarakat dihimbau untuk tidak terperangkap dalam narasi-narasi yang menyesatkan. Oh, baik Bapak, kita akan melanjutkan diskusi kita ya Pak Ya. ya. Kita akan melanjutkan diskusi tentang ekonomi naratif ini usai jeda berikut ini, jadi tetaplah bersama kami. Ya. Pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam diskusi hari ini. Baik Pak, kita akan melanjutkan diskusi kita. Nah, tadi sempat disinggung bahwa ada dampak positif dan negatif dari narasi ini. Sebenarnya, di era ini Pak, proporsinya, apakah narasi ekonomi ini sudah sangat berbahaya untuk rasionalitas, atau justru dibutuhkan untuk mendorong optimisme untuk pertumbuhan Pak, di era ini? Jadi, mesti seyogyanya ya, saya tidak mau pakai istilah mestinya. Seyogyanya, narasi ini harus mendorong kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi kan berujung pada pertumbuhan ekonomi. Iya. Nah, misalnya contoh BMG kan itu banyak menciptakan lapangan kerja. Karena provider BMG itu membeli banyak bahan dan sebagainya. Dan itu harus digambarkan kepada masyarakat. Jadi bukan hanya suatu program yang cari popularitas segitu. Tetapi di samping meningkatkan gizi dari anak-anak muda ini atau anak sekolah, juga menciptakan banyak hal di bidang ekonomi. Misalnya, Anda kan pernah istilah multiplier effect. Iya, Pak. Jadi membeli beras, kemudian beras ini dibeli dari petani, petani membeli pupuk, dan sebagainya. Dan itu rangkaian multipliernya itu berkembang terus. Nah itu yang harus digiatkan dalam perekonomian, bukan hanya masalah negatifnya. Contoh yang lain yang tadi saya katakan itu harus dinetralisir yang menjadi performance ekonomi Indonesia. Indonesia ini baik-baik saja loh. Kita itu inflasi tertangani dengan baik. Buktinya, coba lihat. Orang mengatakan miskin tapi jalanan kan padat, banyak mobil. Iya. Itu berarti pendapatan masyarakat meningkat sebetulnya. Tetapi influencer ini yang anti pemerintah mengembangkan cerita-cerita di mana negara ini akan bangkrut,
dan ini sudah banyak kita punya sumber daya alam dikuras dan sebagainya. Tentu saja ada benarnya, tetapi jangan juga tidak proporsional ya. Iya. Harus kita jujur yang mana positif, yang mana negatif. Cuma influencer ini lebih banyak mengekspos hal-hal yang bersifat negatif. Dan itu harus dicegah dengan kerjasama berbagai pihak, mulai dari utamanya pemerintah sebagai pelaku ekonomi. Jangan lupa, pemerintah itu pelaku ekonomi loh. Iya. Karena pemerintah membeli mulai jarum pentul sampai pesawat. Dan pemerintah menciptakan lapangan kerja namanya pegawai negeri. Iya. Dan membeli banyak barang yang menciptakan kegiatan ekonomi. Nah itu dia. Nah oleh karena itu pemerintah adalah pelaku ekonomi. Dan itu satu mata kuliah di Fakultas Ekonomi. Namanya ekonomi publik. Iya. Sudah ikut ekonomi publik? Aman, Pak. Ah, bagus. Mudah-mudahan nilainya bagus. Aman. Ya, jadi pemerintah itu sebagai pelaku ekonomi harus aktif. Dan kedua, para pengusaha. Pengusaha itu salah satu pelaku ekonomi yang banyak menciptakan lapangan kerja. Nah, oleh karena itu pengusaha ini harus dirangkul sedemikian rupa supaya mereka itu ikut membantu dalam mengembangkan narasi positif. Coba bayangkan, pernah ke Pasar Daya? Pernah. Anda perhatikan di situ banyak sekali toko yang belum terjual kan? Tetapi kenapa orang membangun terus? Iya. Karena ada narasi yang mengatakan bahwa ekonomi akan bangkit. Apalagi narasi yang dikemukakan oleh Purbaya. Purbaya itu kita belum lihat sesungguhnya apa dampak dari apa yang dia lakukan, tetapi minimal menghidupkan semangat dan ekspektasi. Iya. Yang selama ini kita dikelulungi oleh narasi-narasi negatif. Dia memberikan harapan. Dia akan mengembangkan UMKM. Dia akan mengembangkan uang. Dia akan menggelontorkan uang 200 triliun. Itu kan membangkitkan ekonomi masyarakat. Nah itulah. Jadi konsumen juga harus ikut dengan cek dan recheck. Jangan terlibat dalam hal-hal yang Anda sendiri tidak yakin. Jadi sebetulnya narasi ini bisa melengkapi rasionalitas. Baik. Iya. Jadi bisa disimpulkan bahwa ternyata narasi ekonomi naratif ini sangat penting ya, Pak. Iya. Penting sekali untuk perekonomian kita karena ini menimbulkan optimisme dan ekspektasi. Iya. Di mana di ekonomi itu hal yang sangat penting untuk siklus bisnis juga kan, Iya. Pak. Nah, lalu Pak, dalam praktek kebijakan publik, tadi sempat disinggung juga bahwa pemerintah ini harus hadir dalam menanggulangi masalah narasi yang beredar di masyarakat. Kira-kira jika pemerintah hanya fokus pada angka tanpa persepsi terhadap narasi yang beredar di masyarakat, kiranya apa yang akan terjadi, Pak? Hanya berfokus pada angka pertumbuhan, mengurangi pengangguran, tapi ternyata di lapangan tidak seperti itu dan terbentuk narasi yang menyebar di masyarakat dan kecenderungannya adalah negatif. Ya. Kiranya apa yang akan terjadi, Pak? Pertanyaan yang bagus. Saya tadi mengatakan bahwa efektivitas dari kebijakan pemerintah harus terjamin. Artinya diterima oleh masyarakat dan dianggap positif. Oleh karena itu, pemerintah sebelum meluncurkan suatu kebijakan harus memperhatikan narasi yang berkembang pada masyarakat. Baik. Dan kalau bersifat positif, itu harus didorong. Tapi bersifat negatif, harus ditanggapi segera. Harus ada pernyataan dari Bank Indonesia, harus ada pernyataan dari Departemen Keuangan, dan sebagainya untuk mengcounter narasi itu. Dan jangan banyak menggunakan kata-kata yang negatif. Harus menggunakan kata-kata narasi-narasi yang positif. Sama misalnya kalau orang mengatakan, dia mau mengatakan dia dimarahi, tapi Anda mengatakan dia disemprot. Wah, itu kan beda, itu dia punya efek ya. Iya. Diksinya ini ya, Pak? Diksinya. Ada orang miskin, tiba-tiba kita katakan, ini kerjanya hanya mengemis. Padahal dia tidak tahu, mungkin itu dia korban dari kebijakan. Menjadi miskin. Tadi saya katakan bahwa kita harus membedakan antara gejala dengan masalah. Baik. Gejala artinya apa? Gejala adalah indikasi bahwa ada masalah. Nah, oleh karena itu kita harus mencari masalahnya. Nah, ini peran pemerintah di sini, jangan hanya menangani gejala. Itu kan namanya symptomatic solution, hanya menangani gejala, tapi tidak menangani masalah yang sesungguhnya. Ini narasi di sini penting. Itu. Jadi pemerintah sangat berperan di dalam mengembangkan narasi positif dan mengcounter demi efektivitas kebijakan itu sendiri.
Gitu ya. Baik, Pak. Nah, tadi sempat dikatakan bahwa narasi ini kan sangat mempengaruhi baik dari seluruh pilar ekonomi ya, Pak, masyarakat, pemerintah, pengusaha. Nah, apa hal yang paling penting, Pak, yang harus dilakukan pemerintah dalam merumuskan kebijakan selain tadi, Pak, memahami narasi yang terbentuk? Ya. Ada hal lain lagi enggak, Pak, yang harus diperhatikan pemerintah dalam perumusan kebijakan ini agar masyarakat dapat menerima kebijakan ini dengan baik? Ya. Kiranya apa, Pak? Yang pertama itu tadi saya katakan, jadi para menteri itu tidak boleh sembarangan bicara. Kalau ada press release harus dipilih orang-orang yang memang dipercaya oleh masyarakat. Nah sekarang ini kan semua menteri berbicara. Baik. Padahal sebetulnya narasinya itu belum tentu bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Apalagi kalau orang itu tidak disukai masyarakat. Jadi mestinya yang tampil itu adalah orang-orang yang memang sudah diterima oleh masyarakat. Dan yang kedua, pemerintah harus transparan. Transparan kan? Kadang-kadang ada kan disebut asymmetric information. Ya. Asymmetric information ini artinya kalau ada dua orang bertransaksi, ada satu memiliki informasi lebih banyak dari yang lain. Iya, benar. Yang banyak informasinya ini cenderung melakukan moral hazard. Ya, Melakukan kecurangan terhadap pihak kedua. karena bukan dia yang menanggung semua kerugiannya. Iya, itu. Nah, pemerintah tidak boleh melakukan kebohongan publik karena itu termasuk asymmetric information. Iya. Nah, harus pemerintah transparan. Iya. Dan orang sekarang mencurigai undang-undang tenaga kerja kan harus terbuka. Harus terbuka, tidak boleh ada yang disembunyikan. Nah, disinilah transparansi, akuntabilitas itu penting dalam upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang berterima pada masyarakat sehingga menimbulkan dampak positif pada perekonomian. Kalau kita bicara tentang utang, jangan selalu besarnya utang. Ambil perbandingan dong, negara lain itu lebih banyak. Dan tahu enggak, Amerika itu adalah negara pengutang terbesar di dunia. Tapi kenapa tidak pernah diangkat? Kenapa cuma Indonesia yang selalu di... Nah ini, karena ada influencer yang memang tujuannya untuk mendiskreditkan pemerintah. Nah itu harus kita berhati-hati. Oke? Ya, kembali lagi ya Pak, kita melihat siapa yang berbicara, apakah dia punya kapabilitas untuk itu, bicara. dan apa kepentingannya. Apa kepentingannya? Benar. Karena jangan lupa, ini out of the record. Ya. Politik itu adalah ilmu tentang bagaimana menguasai, berkuasa untuk menjalankan program sesuai dengan ideologi yang kita anut. Itu politik teritorial. Nah, politikus praktis itu beda lagi. Kadang-kadang lain yang dia pikir, lain pula yang dia lakukan. Nah, Anda harus berhati-hati. Jadi kalau ada narasi, lihat dulu apa kepentingannya nih orang. Iya. Nah, oleh karena itu politik begitu. Nah, oleh karena itu hati-hati terhadap statement-statement politik. Makanya belajar politik. Kita belajar ekonomi politik. Nah, bagus. Oke. Nah, mungkin Pak sebagai penutup, tadi sempat juga disinggung tentang bagaimana cara masyarakat untuk menjadi konsumen yang kritis kan Pak? Iya. Nah, ada tidak Pak cara lain dari masyarakat agar menjadi konsumen kritis terhadap narasi ekonomi sehari-hari? Selain tadi merecek, apakah ada tips-tips lainnya Pak? Nah, itu harus banyak penggunaan sosial media kan sekarang luar biasa. Jadi harus juga diaktifkan itu sosial media yang memberi pencerahan kepada masyarakat, baik melalui WA, baik melalui berbagai media sosial yang lainnya. Dan kedua, kita bisa memanfaatkan toko-toko masyarakat, toko-toko spiritual dan sebagainya di masjid, di gereja. Harus dimanfaatkan semua. Jangan di masjid dan gereja itu hanya semua tentang masuk surga dan neraka, tetapi harus juga memberikan pencerahan kepada jemaah. Iya. Untuk tabayun, tabayun cek dan dicek. Iya, jangan terperangkat dengan berbagai macam isu yang belum tentu benar, belum tentu atau kebenarannya bisa diragukan ya. Iya. Iya, dan harus perolehan data dan informasi itu harus dipermudah. Sama kalau Anda mau ke BPS misalnya, apakah datanya mudah diakses? Itu. Nah, itu semua menjadi persoalan. Jadi banyak hal yang harus dibenahi untuk mencapai suatu komunikasi yang sehat
antara pemerintah dan masyarakat, terutama terkait dengan narasi. Literasi masyarakat terhadap literasi masyarakat terhadap narasi itu harus ditingkatkan. Itu. Baik, Pak. Iya. Luar biasa sekali, semoga ini menjadi masukan untuk masyarakat ya Pak ya. Nah, dari diskusi kita ini menegaskan bahwa ekonomi naratif ini fenomena yang nyata ya Pak, dan berpengaruh besar terhadap perilaku masyarakat. Ya. Narasi itu dapat mendorong optimisme, namun juga berpotensi menimbulkan resiko. Betul. Jika tidak dikritisi dengan bijak. Ya. Nah, dan kritisinya itu cek dan dicek dengan diversifikasi sumber. Baik, Jangan Pak. hanya satu sumber, banyak kan pilihan-pilihan sumber. Benar Pak. Oke. Nah, oleh karenanya pemerintah dan masyarakat ini perlu menjadi konsumen informasi yang kritis ya Pak, agar narasi yang terbentuk ini menjadi energi positif, bukan justru melemahkan ekonomi. Nah, sekali lagi terima kasih Pak, tidak terasa. Saya juga menyampaikan terima kasih diberi kesempatan untuk memperkenalkan ekonomi naratif ini yang banyak orang di Fakultas Ekonomi belum mengenalnya. Ya betul, termasuk saya mahasiswanya sendiri. Ya, oke, makasih. Nah, sekali lagi terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Dan terima kasih juga kepada pemirsa yang telah menyaksikan kami dalam Ekono Talks. Dan untuk itu, saya Lani Novita Wulandari beserta kru pamit undur diri. Terima kasih.